Halo guys, balik lagi sama aku Kelvin dari Teknogeek. Ya, kali ini gue mau unboxing Redmi Pad 2 Pro ya. Ini sebenarnya udah datang dari kemarin, tapi gue baru sempet buat unboxing nih. Ya, kemarin kan kita baru review Honor Pad 10 ya, dan kali ini ada saingannya datang di harga yang sama nih. Untuk di promo dia pas lagi first sale ini, sampai 12 atau 17 November gitu. Dia bakal dapet diskon buat beli bareng sama si ini nih, keyboard sama si pennya ya. Ini gue beli bundling dapet di harga 5,2 jutaan. Jadi ya kira-kira sebenarnya mirip lah ya sama Honor Pad 10 yang ya mungkin selisih 100-200 ribu ya. Gue sangat excited banget karena tablet 5 jutaan sekarang banyak opsinya ya. Walaupun menurut gue kayaknya masih Xiaomi Pad 7 sih yang menjadi bukan hal sih, menjadi opsi yang terbaik untuk saat ini ya. Sorry banget kalau unboxing gue nggak proper, ada tiangnya di sini karena ya gue belum punya tempat proper. Tapi kita bakal langsung unboxing aja nih si Redmi Pad 2 Pro. Untuk spesifikasi singkatnya, dia layarnya 12,1 inch 2K, lalu juga baterainya juga gede di 12.000 mAh, dan kalau untuk chargingnya itu dia bisa sampai 33 watt ya. Ini jadi harusnya udah cukup awet dipakai seharian. Untuk prosesornya sendiri dia pakai Snapdragon 7S Gen 4 ya. Ini sebenarnya gue udah lihat sekilas juga, kayaknya untuk secara performa harusnya masih mirip sama Snapdragon 7 Gen 3 ya, tapi bukan yang 7 Plus tuh, kayak yang si Xiaomi Pad 7 tuh. Itu menurut gue masih yang salah satu yang paling kenceng di harganya yang 5 jutaan ya. Lalu juga dia masih sama punya 4 speaker yang gue nggak tahu ya ini Dolby Atmos atau enggak ya, nanti kita langsung lihat aja ya. Untuk varian warnanya gue beli yang silver, dan RAM-nya ini sama storage cuma ada satu opsi nih, di 8 GB sama di storage-nya 256 ya. Yang seharusnya udah cukup, tapi menurut gua sayang banget mereka nggak kasih opsi buat yang 512 GB ya. Jadi sangat disayangkan ya. Tapi untuk slot SD card untungnya di sini masih ada ya. Jadi kalian masih bisa upgrade storage-nya di sini. Oke, langsung aja kita buka dulu pemeran utamanya ya. Untuk keyboardnya kita buka nanti. Oke, kita buka pelan-pelan di sini juga. Langsung kebuka. Oke, kita lihat impresi utama dari Redmi Pad 2 Pro. Oke, ini gua singkirin dulu. Nah, langsung disambut sama yang ada di box belakangnya. Sama ya, yang udah gue jelasin, dia pakai layarnya 12 inch. Yang ini kalau nggak salah si Honor Pad 10 juga 12 inch ya. Jadi ini saingannya sama banget nih, kayaknya buat nyaingin si Honor Pad 10 sih. Terus kita lihat dulu dalam boxnya ada apa aja. Sudah pasti charger 33 watt nih, bisa dilihat ya. Ini gua bakal singkirin dulu. Lalu juga di dalam sini ada buku manual ya, kayak biasa lah ya ini Xiaomi pada umumnya. Dan di sini ada si Magic Tour nih, kalau kalian bisa lihat ya. Nih, bisa lihat, si Magic Tour. Di dalam kotaknya itu aja sih, ini nggak ada, ini cuma kosong. Ya, ini nggak ada apa-apa ya. Nah, langsung aja kita buka nih si Redmi Pad 2 ya. Oh, untuk bahannya kayaknya ini lebih cakep sih menurut gua. Oh, gue suka sih desainnya. Ini cakep ya. Untuk bagian belakangnya nih, bisa lihat ya. Cakep sih ini. Ini kayaknya gue lebih suka ini dibanding Honor Pad 10 ya kalau gue mesti ngomong ya. Tapi gue nggak tahu nih kalau untuk fitur-fitur dalamnya sejauh apa. Kita cabut dulu, seperti biasa ini taruh sini. Nah, ini kita nyalain. Buat lihat bezelnya segede apa sih. Nah, habis start baru nyala nih dia. Kayak tadi mesti dicolek dikit. Bisa dilihat ya, langsung disambut sama HyperOS. Harusnya ini HyperOS 2 juga ya. Nah, untuk bezelnya kalian bisa lihat ya, sebenarnya bezelnya lumayan gede sih, kelihatan banget ya. Cuman dia simetris ya, antara kanan, kiri, atas, sama bawahnya ini simetris. Ini English. Ini gue bakal setting nanti ya, nanti gue bakal balikin lagi. Sekarang kita buka dulu paket yang lainnya, yaitu adalah si keyboard sama smart pen-nya nih. Oke, kita lanjut buka keyboard sama pen-nya ya. Sekarang kita buka keyboardnya dulu. Untuk keyboardnya dia sayang sekali bukan magnet ya, kayak si Xiaomi Pad 7. Gua nggak tahu kenapa mereka tidak mau pakai yang magnet, padahal itu lebih enak. Ya kelemahannya kalau pakai Bluetooth sih ya kalian bisa sambil copot untuk pakai jadi keyboard doang ya. Tapi kan ini kan casing harusnya selalu nempel nih. Oke.
Ini dia cuma ngasih lihat sih untuk bentuk casingnya bisa diapain aja ya, nggak terlalu penting lah. Kita buka. Harusnya gue mau upload ini sebenarnya sambil buat sebelum 11.11 ya, tapi kayaknya tidak keburu. Mungkin gue uploadnya akan pas 11.11 ya, dan kalian bisa langsung dapat first impressionnya gimana untuk Xiaomi Redmi Pad 2 ya, walaupun yang lain udah pada review sih sebenarnya. Oh, oke. Ini dia casing keyboardnya. Tadi gue rapin dulu, kesenggol soal pajangan gue di desktop. Ini kita buka langsung. Dan ini dia keyboardnya ya, yang di dalam ada apa nih? Buku manual. Ini buku manual doang deh. Ya, buku manual lah ya, nggak penting. Kita bisa ignore saja ini. Terus ada apa nih, penyangganya doang kali ya. Nah, ini dalam sini juga, dalam sini ada sesuatu sih. Apa ini? Oh, ini ada buat nempelin si pennya nih. Oh, dia kasih 2 lapis ya. Jadi karena pennya nggak magnetik, dia kasih opsi buat dilem di bagian belakang, dan dia kasih cadangannya. Mantap sih, karena yang kalau si Honor Pad 10 dia cuma ngasih 1, tapi dia bentuknya memanjang ya. Sedangkan kalau yang ini tuh dia ngasih 2 biji yang setipis, kalian bisa tempel di sini aja kali ya. Tapi menarik, dia kasih opsi yang lumayan berbeda ya. Dan ya, setelah kalian lihat kan kalian juga bisa tahu kan kalau pen buat tempel di sini. Oh, keren juga coy. Ternyata dia udah pikirin ya. Oh gini. Oh alah. Oke, kalau kayak gini menurut gue lebih natural sih dibanding si Honor Pad 10. Cukup, oke. Gue suka ini. Ini kita langsung tempel. Jangan sampai salah, karena kalau udah ketempel salah, susah ntar lepasnya. Nah, dia jadi begini nih. Keren. Mantep ya. Gue langsung pasangin sama tabletnya dulu kali ya, biar aman juga. Nih, buat kalian lihat sisi belakangnya sekilas nih sebelum gua tempel. Di sini ada logo Redmi-nya. Speaker ada 4 ya. Ada di kiri dan kanan, dia masih sama, ada Dolby Vision Atmos-nya. Terus ini ada tombol power. Lalu di bagian sini ada volumenya, ada ini kayak mic deh. Sama ada slot SD card ya di sini. Dan kalau untuk samping sini udah pasti ada chargernya, lubang Type C-nya, sama dia masih ada jack audio loh. Ini adalah opsi yang menarik kalau kalian masih suka pakai jack audio ya tentunya. Oke, gue pasang aja. Nah, ini kan mantep nih. Jujur untuk feel keyboardnya bagus juga sih, mirip-mirip sama Honor Pad 10, sama Xiaomi Pad 7 juga itu masih sama kok. Dan di bagian sampingnya juga sama nih, keyboardnya mirip banget ya. Dia ada toggle turn off, on sama off-nya. Lalu ada lampu indikator, sama ada si Type C-nya ya, yang kalian bisa langsung buat charging. Dan ini gua kayak begini. Nah, ini dia ada magnetnya ya, kalian bisa lihat ya, langsung nempel. Sekarang kita lanjut ke si pennya ya. Ini pennya dia ada spesifikasi apa ya di sini ya? Nggak ada spesifik apa-apa sih di sini. Langsung aja kita buka. Nah, cepat buka ini. Oke, ini kita buka dulu. Sini ada apa? Biasanya ada tipnya sih. Nah, ini ada tip cadangannya ya. Ada berapa biji nih? Ada satu cadangan. Ada warranty card, ada quick start guide-nya juga ya, yang tebel banget. Ini gue langsung coba aja. Kayaknya sih nggak ada fitur-fitur yang spesial ya. Normal lah maksudnya untuk di pen-pen pada umumnya. Oke. Di dalamnya lalu ada pennya yang dilindungi sama casing. Nah, untuk pennya kayak gini ya. Bahannya kayak gini, dan karena dia bukan magnet, untuk ngecasnya dia kalian pakai Type C ya buat colok sini. Untuk di sampingnya di sini, ini apa nih, bekas lem ya? Oh, ada bekas lem dari plastik. Gue bersihin dulu. Lalu di sini ada tombol atas sama bawahnya yang biasanya digunain itu kalau kalian mau switch untuk misalkan delete ataupun buat sambil apalah ya, komen-komen tertentu. Di sini ada indikatornya juga ya, lampu indikator kecil. Dan tipnya tuh kayak gini modelnya. Nah, sekarang kalau kita pasang di sini jadinya kayak gini nih. Oh, oke. Setidaknya gue suka sih karena dia taruhnya cukup natural dan ini kencang sih, nggak bakal jatuh punya ya. Oke lah ya, dan dia juga kasih cadangan juga kalau kalian mau
apa namanya, rusak atau apa. Ya, kayaknya perlu di-trigger pakai charging dulu. Nanti gua akan charge buat nge-trigger. Dan kita akan kembali lagi setelah gua kelar setting sekilas ya. 3 hours later. Oke, gue udah kelar setting dan ini adalah tampilan awal dari si Redmi Pad 2 Pro ya. Bisa dilihat ini layarnya tajam banget sih, ini cakep banget lihat wallpapernya, mantep kan? Ini gue juga sambil download HSR di sini ya, jadi gue belum bisa tes gaming. Nanti untuk tes gamingnya gue akan kasih video terpisah abis ini ya. Nah, terus gimana kalau untuk kamera? Ya, sebenarnya kamera nggak ada yang bisa terlalu diharapin ya. Tapi kita akan coba foto aja, tes. Ya, selama ada cahaya ini cukup oke sih. Cuman kalau untuk masalah detail sih, nggak detail-detail banget ya. Ya, kira-kira gitu sekilas kalau untuk hasil fotonya. Ya, gue yakin kalian beli ini sebenarnya bukan buat foto ya. Pasti antara buat meeting, ataupun buat gaming, atau buat nonton nih. Dan gue akan kasih lihat juga kalau gimana suara speakernya nih. Suaranya udah bagus sih ini. Ya, barusan kalian udah denger ya, harusnya suaranya udah cakep banget. Dan kalau udah buat nonton-nonton juga udah bagus nih. Tajam sini. Ya, ini Sri udah langsung ke 2K. Oke, jadi itu aja sekilas dari Redmi Pad 2 Pro. Yang tadi kayak gue udah jelasin, dia pakai HyperOS 2, lalu juga udah pakai Snapdragon 7 X Gen 4. Yang untuk hasil Antutunya dapat segini nih, dan untuk hasil gamingnya kalian bisa langsung lihat nih ya. Dan ini kita akan langsung testing untuk keyboardnya ya. Ini harus pencet tombolnya, ditahan sampai dia kedip kuning putih kayak gini nih. Nah, nanti dia akan langsung muncul ya pop-up-nya. Dan, nah, di atasnya langsung ada pop-up itu baterainya berapa persen. Untuk ini udah palm rejection ya, kalian bisa lihat ya. Kalau gue taruh tangan sama pennya, dia masih bisa nulis nih. Ini tadi gue pencet ini, dia bakal jadi buat nge-screenshot ya. Tidak mau. Kalau gue tes sini nih. Ya, untuk ngetiknya sebenarnya ini udah termasuk cukup enak. Ngetik gambar atau nulisnya itu udah enak banget ya. Sekarang kita testing di terakhir, yaitu adalah untuk typing testnya. Nah, tadi gue belum tes ya. Ini kalau untuk keyboardnya kita langsung connect-nya, cetekin. Terus untuk connect-nya, kalau sama kalian udah cetek dia muncul ya. Find Redmi keyboard. Nah, langsung lihat ya, connected keyboard successfully. Dan di sini juga kelihatan baterainya udah berapa persen. Change skip. Oops. You must. Ya, gitu ya sekilas lah ya. Ada hal yang tetap gue nggak suka di sini adalah ini kayaknya menjadi penyakit di Xiaomi Pad 7 juga sama ya. Di saat gue mau ngetik, nah seharusnya kalau udah connected keyboard, menurut gue ini pop-up-nya nggak perlu muncul nih. Dan untuk ngilanginnya adalah kalian harus ngetik dan dia baru hilang nih. Nah, itu salah satu yang menjadi komplain gue juga di si Xiaomi Pad 7 ya. Sangat disayangkan ini belum di-fix. Ya, jadi itu aja sekian dari unboxing dan first impression dari Xiaomi Pad 7. Gue Kelvin dari Teknogeek, dan kalau kalian suka dengan video ini, boleh like. Kalau nggak suka, boleh dislike. Jangan lupa subscribe buat support channel ini. Kita ketemu di video berikutnya ya. Gue Kelvin dari Teknogeek, bye.